Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Seperti itu ya. Oke, di sini kita ada soal, yaitu dapatkan penyelesaian SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 8, min X1 min 2X2 plus 3X3 sama dengan 1. Terus di sini 3X1 min 7X2 plus 4X3 sama dengan 10. Kita disuruh mencari penyelesaiannya. Kita coba menggunakan metode Gauss terlebih dahulu. Oke. Sekarang sebelum beranjak ke metode Gauss, kita coba ubah sistem persamaan linear ini, sistem persamaan linear 3 variabel ini ke dalam bentuk persamaan matrik. Yaitu adalah 1, negatif 1, 3. Ini matrik-matrik koefisiennya ya. Ini 1, negatif 2, negatif 7, terus 2, 3, 4. Nah, dikali dengan variabel-variabelnya. Berarti X1, X2, X3. Ini sama dengan matrik kolom hasilnya itu adalah 8, 1, 10. Nah, ini disebut persamaan matrik SPL ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bentuk namanya matrik augmented. Matrix augmented. Nah, matrik augmented itu apa? Matrik augmented adalah matrik yang menggabungkan matrik koefisien dengan matrik kolom hasil. Seperti itu. Jadi, matrik augmentednya diperoleh di sini 1 min 1 3, 1 min 2 7, 2 3 4. Kemudian matrik kolom hasilnya 8, 1, 10 ya, seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan matrik augmented, baru kita lakukan OBE ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan metode Gauss dan metode Gauss-Jordan ya. Oke, pertama kita coba gunakan metode Gauss ya, metode Gauss. Seperti itu. Nah, metode Gauss apa? Nah, metode Gauss itu adalah suatu metode penyelesaian SPL dengan menggunakan matrik augmented, di mana nanti matrik augmentednya tersebut kita lakukan OBE sampai matrik augmented tersebut menjadi suatu matrik eselon baris, seperti itu ya. Jadi matrik augmented ini yang kita punya 1 min 1 3, 1 min 2 7, 2 3 4, 8 1 10. Kita lakukan OBE sedemikian hingga ini jadi matrik. Tujuan kita ingin mengubah matrik augmented ini menjadi matrik eselon baris. Eselon baris. Nah, matrik eselon baris itu apa? Nah, matrik eselon baris itu ada beberapa sifat. Suatu matrik itu dikatakan matrik eselon baris. Sifat pertama itu adalah setiap, oke, bisa saya tulis di sini ya. Oke, saya coba tuliskan di sini. Matrik eselon baris. Itu ada beberapa sifat. Yang pertama adalah setiap baris yang tak nol
tak 0. Elemen tak 0 pertamanya, elemen tak 0 pertama adalah 1 ya. Nah, kemudian yang kedua, jika ada baris yang 0, baris yang elemennya semuanya 0, semua 0, maka baris tersebut ada di paling bawah. Di paling bawah. Oke. Nah, terus sifat yang ketiga yang harus terpenuhi itu adalah sifat yang ketiga itu adalah posisi satu utama. Nah, di sini dalam sifat yang nomor 1, nah, elemen tak 0 pertama dalam suatu baris yang tak 0 itu adalah 1. Nah, di sini disebut satu utama namanya. Satu utama. Seperti itu. Nah, sifat yang nomor 3 adalah posisi satu utama pada baris yang lebih bawah, pada baris yang lebih bawah, harus lebih kanan, daripada satu utama baris yang lebih atas. Baris yang lebih atas. Nah, ini adalah sifat-sifat dari suatu matrik dikatakan matrik eselon baris. Ya, ini matrik eselon baris. Nah, untuk matrik eselon baris tereduksi itu hampir sama seperti matrik eselon baris, tapi ketambahan sifat. Jadi kalau misalkan dia matrik eselon tereduksi, ketambahan sifat, kalau misalkan dia matrik eselon tereduksi, ya, dia untuk sifat nomor 1 nomor 1 sampai nomor 3 dia juga dimiliki oleh matrik eselon tereduksi, tapi dia nambah satu sifat lagi, yaitu adalah tak kasih nomor 4 di sini ya. Yaitu adalah semua entry dari kolom, semua entry yang lain, dalam kurung yang lain ya, yang lain dari suatu kolom yang mengandung satu utama itu harus 0 ya, harus 0. Oke, ini sifat-sifat dari matrik eselon baris sama matrik eselon baris tereduksi. Oke, coba kita lanjut. Nah, di sini kita coba cross check ya. Di sini untuk baris yang pertama, ini kan saya coba namai ya. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga.
Nah, kita tahu bahwa baris pertama itu adalah baris yang tak nol. Nah, terus elemen pertama yang tak nol dari baris pertama adalah 1. Dia sudah memenuhi sifat ya. Terus selanjutnya coba cross check baris kedua. Baris kedua itu baris pertamanya. Oke, sebelumnya di sini berarti untuk yang ini, untuk 1 di sini adalah 1 utama dari baris pertama. Seperti itu. Berarti otomatis 1 utama dari baris kedua itu harus berada di sebelah kanan dari 1 utama yang ada di baris pertama. Seperti itu ya. Berarti otomatis di sini itu dia harus 0. Ini harus 0, ini juga harus 0. Seperti itu. Oke, berarti kalau harus 0 seperti apa? Kita lakukan OBE. Nah, yaitu di sini baris kedua itu kita tambah dengan baris pertama. Kemudian baris ketiga itu kita kurangi dengan 3 baris pertama, seperti itu. Nah, berarti kita dapatkan di sini 1 tetap 1128. Di sini B2 tambah B1 didapat di sini 0, di sini -1, di sini 5, di sini 9 ya. Terus di sini B3 dikurangi 3B1 berarti di sini 0, di sini -10, di sini -2, di sini dia -14, seperti itu. Nah, terus kita coba perhatikan di baris kedua di sini. Nah, itu kan dia elemen tak nol pertamanya dia negatif 1. Nah, sedangkan jika ingin dia menjadi matriks echelon baris, itu berarti dia harus 1 kan ya. Berarti di sini kita OBE, kita B2 kita kalikan -1. Seperti itu. Berarti kita dapat di sini 1, 1, 2, 8. Ini 0, 1, -5, -9. Ini 0, -10, -2, -14. Oke, ini berarti ini adalah karena di sini satu utama elemen pertama yang tak nol dari baris kedua sudah 1, terus dia juga terletak di sebelah kanan dari 1 utama pada baris pertama, berarti ini sudah bisa disebut bahwa ini 1 utama dari baris kedua. Seperti itu. Berarti otomatis 1 utama dari baris ketiga harus terletak pada sebelah kanan dari 1 utama pada baris kedua. Artinya apa? Di sini kita harus mengenolkan kan ya. Ini harus sama dengan 0 seperti itu. Nah, berarti agar ini sama dengan 0 harus gimana? Kita lakukan OBE. OBE-nya adalah B3 ditambah dengan 10B2. Nah, kita dapatkan 1, baris pertamanya tetap 1128. Di sini 0, 1, -5, -9, ini 0, ini 0. Terus ini -52, ya -10B2 tambah B3 ya. 10B2 tambah iya benar, -52 sama di sini 90 tambah ini kan berarti 10B2 kan berarti 90. B2-nya di sini -14. Berarti -104 ya. Ini 104 seperti ini. Oke. Nah, kemudian coba kita cek dulu hitung-hitungannya di -10. Iya, ini ya. Ini -10 berarti -50 tambah -2, -52. Terus -90 tambah -14 dia -104. Oke. Terus di sini elemen pertama yang tak nol dari baris ketiga dia belum 1. Berarti kita harus jadikan dia 1 ya. Berarti ini baris ketiga kita kalikan dengan 1/52. Baris ketiga kita kalikan
1/52, berarti diperoleh 1, 1, 28, 01, min 59, terus ini 0, 0, 1, 2. Nah, ini kita lihat bahwa ini sudah merupakan suatu matrik eselon baris. Nah, kenapa dia matrik eselon baris? Pertama, setiap baris yang tak nol, dia elemen pertama yang tak nol dia adalah 1, oke. Ini 1 sudah, 1, 1. Terus di sini baris semuanya yang tak nol itu harus paling bawah, berhubung di sini tidak ada, jadi tidak ada masalah. Terus yang ketiga, setiap satu utama pada suatu baris yang berada di bawahnya itu berada di sebelah kanan dari satu utama yang baris sebelah atasnya ya. Ini satu utama dari baris kedua sudah ada di sebelah kanan di baris pertama. Terus satu utama pada baris ketiga sudah juga berada di sebelah kanan baris kedua. Seperti itu. Berarti ini sudah termasuk matrik eselon baris. Nah, selanjutnya kalau misalkan metode Gauss sudah cukup sampai di sini saja ya stepnya ya. Nanti kita langsung ini ubah ke dalam bentuk SPL kembali. Nah, berarti ini kan untuk yang di sini dia milik variabel X atau X1, ini X2 sama X3. Berarti didapat apa? X3-nya untuk baris ketiga kita dapat X3 itu sama dengan 2. Nah, kemudian untuk yang baris kedua kita dapatkan X2 minus 5X3 ya, sama dengan 9. Berarti ini X2-nya sama dengan 9 ditambah 5X3. Ini min 9 ya. Ini, ada kesalahan, ini min 9 ya. Ini min 9 ditambah 5X3. X3-nya dia 2. Berarti ini sama dengan min 9 tambah 10, dia 1. Terus untuk baris yang pertama kita dapatkan X1 tambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 8. Berarti kita dapatkan X1 sama dengan 8 min X2 min 2X3. Ini 8 dikurangi X2-nya ketemu 1, dikurangi 2 kali X3-nya 2. Berarti ini didapat 8 kurangi 1, 7 kurangi 4, dia 3. Berarti kesimpulannya didapat X1-nya 3, X2-nya dia tadi 1 dan X3-nya dia 2. Seperti itu. Ini cara menemukan solusi sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan. Nah, sekarang untuk metode Gauss, ini metode Gauss ya? Mohon maaf, ini metode Gauss. Sedangkan untuk metode Gauss-Jordan, metode Gauss-Jordan. Nah, untuk metode Gauss-Jordan hampir serupa dengan metode Gauss, tapi yang membedakan dari matrik augmented tadi, matrik augmentednya apa? Matrik augmentednya itu 1 min 1, 3, 1 min 1, 3, 1 min 2, min 7, 2, 3, 4, 8, 1, 10. Nah, kita lakukan OBE, sampai matrik ini menjadi matrik eselon baris tereduksi ya, baris tereduksi seperti ini. Oke, jadi bedanya antara metode Gauss sama metode Gauss-Jordan berarti terletak pada matrik augmentednya yang di OBE ya. Jika metode Gauss itu kita lakukan OBE sampai menjadi matrik eselon baris,
Sedangkan untuk metode Gauss-Jordan, kita matriks augmentednya tadi kita OBE sampai menjadi matriks echelon baris tereduksi, seperti itu. Oke, kita bisa biar tidak berlama-lama ya. Tadi kan kita sudah memperoleh hasil OBE dari metode Gauss sebelumnya ya. Tadi kan matriks ini, matriks 1 min 1 3 1 min 2 7, matriks augmentednya 2 3 4 8 1 10. Tadi kan kita sudah OBE, sedemikian hingga sudah jadi matriks echelon baris ya. Kita tinggal melanjutkan saja. Karena pada dasarnya matriks echelon baris itu suatu matriks echelon baris tereduksi itu adalah suatu matriks echelon baris ya. Tapi ketambahan sifat yaitu apa? Setiap kolom yang mengandung satu utama, elemen lainnya di kolom tersebut dia harus 0. Seperti itu. Nah, tadi kan pada proses sebelumnya kita sudah menemukan matriks echelon barisnya ya, yaitu adalah 1 1 0 0 1 1 0 terus 2 min 5 1 sama 8 min 9 2. Nah, di sini kan kita sudah melakukan stepnya ke sini ya. Jadi kalau misalkan nanti ada soal, ya kita lakukannya hampir sama caranya. Kita ubah ke dalam agar dia menjadi matriks echelon baris tereduksi, berarti kita lakukan dulu dia jadikan matriks echelon baris biasa. Habis itu kita lanjutkan, kita penuhi step keempat, sifat keempat yaitu untuk menjadi matriks echelon baris tereduksi seperti itu. Oke, nah di sini kita dapatkan untuk baris yang pertama. Untuk baris yang pertama, nah ini kan satu utamanya dia di sini ya. Nah, sedangkan elemen yang lain selain satu utama dia sudah 0, berarti dia sudah memenuhi sifat. Terus sedangkan yang kolom kedua, kita lihat kolom kedua, ini kan dia satu utamanya di sini. Nah, di sini selain elemen yang satu utama, dia ada elemen yang tidak 0. Artinya di sini dia nanti ini harus 0. Nah, terus untuk yang baris ketiga, nah di sini kan ini kan satu utamanya. Nah, terus elemen yang lain selain satu utama dia belum 0. Berarti ini harus 0, ini harus 0. Terus sedangkan untuk baris kolom keempat dia tidak mengandung satu utama. Jadi dia tidak ada masalah ya. Oke. Selanjutnya berarti kita harus mengenalkan ini ya. Ini 1 2 sampai 5 kan ya. Nah, kita coba mengenalkan yang paling mudah itu kita mengenalkan min 2 sama 5 dulu. Oke, dengan melakukan OBE itu kita dapatkan. Nah, kita coba di sini OBE B2 ditambah 5B3 terus B1 kita kurangi dengan 2 kali B2. B1 itu 2 kali B3 ya harusnya, B3. B2 itu ditambah 5 kali B3 sama B1 kita kurangi dengan 2 kali B3. Nah, diperoleh hasil untuk yang baris ketiga kan tetap ya. Berarti ini 0, 0, 1, 2. Terus yang di sini 0, 0, 1. Di sini kan karena ini kan 0 ya pastinya. Ini 0. Terus di sini tadi 5 kali B3 tambah B2. Berarti kan 5 kali 2 tambah min 9. Berarti kan 1 ya. 1. Terus yang baris pertama ini 1 tetap. Ini 0 min 2 kali 0 tambah tetap. Ini 0 ya. Ini 1. Terus yang di sini dia 0 karena sudah dikali min 2B3 dan di sini dia 4. 4 kan min 2 kali 2 min 4 tambah 8 dia 4 seperti itu. Oke. Terus selanjutnya kita mengenalkan ini ya. Ini harus 0.
Nah, berarti ini kita OBE lagi menjadi OBE-nya adalah B1 kurangi B2. Kita dapatkan 1, 0, 0. Ini tetap ya, ini yang baris ketiga tetap ya 0, 0, 1, 2, terus yang baris kedua tetap 0, 1, 0, 1. Terus baris pertama ini 1, 0, 0. Terus yang di sini itu adalah 3. Sebab kan B1 kurangi B2, 4 kurangi 1 kan 3, seperti itu. Nah, ini kan sudah memenuhi sifat dari matriks eselon baris reduksi. Setiap kolom yang memuat satu utama, elemen yang lain selain satu utama tersebut dia harus 0. Oke, langsung saja kita ubah ke dalam bentuk SPL. Ini X1, ini X2, ini X3. Berarti kita dapatkan X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 1, dan X3-nya itu sama dengan 3. Sama seperti yang tadi ya hasilnya ya. Oke. Ini adalah solusi SPL ya, SPL TV. Oke, mungkin sedikit mereview. Jadi kalau misalkan menggunakan metode Gauss, berarti kita harus membuat matriks augmented-nya. Matriks augmented itu apa? Matriks gabungan dari matriks koefisien dengan matriks kolom hasil. Nah, selanjutnya jika menggunakan metode Gauss, berarti kita OBE matriks augmented tersebut sampai menjadi matriks eselon baris. Nah, untuk metode Gauss-Jordan, kita ubah matriks augmentednya tersebut menjadi matriks eselon baris reduksi. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.